Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dik TV, para sobat Dinkes semuanya. Kali ini obrolan sehat kita nih, berbicara tentang tema yang sangat menarik. Deket-deket kita mau ulang tahun. Nah ya, jadi Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Saya Jamilah, kemudian telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih matur nuwun Bu Milah atas kesempatannya kali ini, dan salam sehat, semangat untuk Sobat Dinkes semua. Baik, Bunda kita yang satu ini sungguh luar biasa loh Sobat Dinkes semuanya. Kebayang, beliau baru aja datang dari dinas luar kota. Tetapi karena saking care-nya dengan kita semua para sobat Dinkes semua, betapa pentingnya kesehatan, apalagi menjelang ulang tahun kita yang ke-60 ya, bukan usia yang muda, tetapi pada saat usia bertambah, tentu produktivitas juga akan semakin bertambah. Baik, Dokter Andini, ini kan kita nih jelang-jelang Hari Kesehatan Nasional ya. Terus ada kalanya pada saat mau ulang tahun itu euforianya tuh yang luar biasa. Iya, wah mau ulang tahun, pada senang. Sebetulnya gimana sih kalau kita selaku insan kesehatan dalam menyikapi Hari Kesehatan Nasional, terus sobat sehat yang di sana, masyarakat luas, itu juga gimana tuh cara nyikapinya? Monggo. Terima kasih Bu Milah atas kesempatannya untuk kami juga, kami bisa share ke masyarakat ya, apa sih itu HKN kan? Iya benar. Kalau HKN bagi kita insan kesehatan pasti itu bukan suatu hal yang satu hal yang biasa ya, setiap tahun kita melakukan. Tetapi di satu sisi betul kata Bu Milah tadi, walaupun itu tiap tahun kita lakukan dan itu satu hal yang ditunggu-tunggu ya. Benar. Asik, nanti ada HKN, ini kesempatan kita dong gitu. Betul. Sebetulnya itu bagus juga karena semangat ya, semangat. Jadi teman-teman insan kesehatan pasti pada saat peringatan Hari Kesehatan Nasional, karena merasa bahwa ini menjadi kewajiban kita, merasa menjadi sekaligus hak kita untuk bisa menyuarakan kepada masyarakat apa sih itu HKN, sehingga muncul berkesan euforia. Tapi sebetulnya tidak. Itu adalah satu wujud semangat luar biasa yang wajib kita apresiasi. Karena kalau bukan insan kesehatan sendiri yang gencar menyuarakan tentang kesehatan, siapa lagi? Gitu. Iya, benar. Dan itu pasti akan diharapkan masyarakat ya. Iya, betul. Akan diharapkan masyarakat. Jadi sebetulnya kalau makna Hari Kesehatan Nasional itu kan bahwa bagaimana masyarakat, semua lapisan masyarakat itu memahami upaya-upaya untuk, dan arti ya, selain upaya juga arti kesehatan untuk diri masyarakat, bangsa dan negara ya. Dan untuk itu pasti harus diikuti upaya oleh semua pihak. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan diri kita dan sekaligus bagaimana membiasakan perilaku hidup sehat itu sebagai kebiasaan pola hidup sehari-hari masyarakat, karena itu kuncinya untuk mewujudkan Indonesia yang sehat. Oke, luar biasa. Nah, dapat tuh tadi kata kuncinya ya. Dengan HKN ini bagaimana memahamkan masyarakat sampai pada titik dia itu sadar kesehatan itu milik dirinya. Harus dimulai dari dirinya juga. Oke, berarti kalau tadi yang disampaikan oleh Dokter Andini sesuai banget tuh dengan tema kita, Bu. Tema HKN ke-60, gerak bersama, sehat bersama. Oke, nah menarik nih. Kata gerak bersama, sehat bersama, kalau misalnya kita bisa tuangkan implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang supaya sobat Dinkes di sana gampang, itu gimana tuh Bu caranya? Jadi kalau kita memaknai gerak, pasti bayangan kita kan bergerak. Terus bergerak kesana kesini bersama gitu ya. Berarti siapa sih yang bergerak? Artinya bagaimana kita bisa mewujudkan kesehatan itu
tidak mungkin hanya diri kita saja yang bergerak, gitu. Iya. Tidak mungkin hanya insan kesehatan saja yang bergerak. Betul. Jadi, semua harus ditunjang kolaborasi oleh semua pihak, kesadaran semua pihak untuk mewujudkan kesehatan itu. Jadi semua harus memahami, semua harus bergerak, semua pihak harus bergerak untuk mewujudkan kesehatan. Nah, kalau misalnya gini nih, bisa nggak sih kita ambil ya, misalnya substansinya dari gerak bersama ini diartikan sebagai meningkatkan aktivitas fisik, salah satunya yang merupakan bagian dari germas. Betul. Misalnya ibu-ibu tuh yang di luar sana atau sobat-sobat sehat, aku mau gerak-gerak, aduh kok kesel, misalnya dengan cara olahraga ringan gitu bisa ya? Bisa. Itu kan satu sisi ya, satu sisi yang memaknai gerak, bahwa kita harus bergerak, gitu. Bergerak, diri kita bergerak dalam bentuk aktivitas fisik, dan aktivitas fisik apakah hanya pas saat HKN? Tidak. Aktivitas fisik yang rutin dilakukan. Salah satunya adalah mungkin dengan olahraga ringan sehari-hari, aktivitas fisik yang dilakukan secara berkala, ya, minimal 30 menit minimal 30 menit sehari, itu dalam per individunya. Kemudian bagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana kita mampu mewujudkan bangsa kita yang sehat kalau kita tidak bergerak bersama oleh seluruh sektor yang mendukung. Jadi tidak hanya kita selaku insan kesehatan saja, tidak hanya per individu saja, walaupun kunci kesehatan itu adalah bagaimana kesadaran diri kita masing-masing untuk mewujudkan kesehatan, sehingga masyarakat kita juga ikut pasti akan semuanya bisa sengkuyung sehat, ya. Mulanya memang pada individu, mulanya pada perilaku, ya, perilaku diri kita sendiri, termasuk aktivitas fisik yang minimal 30 menit dilakukan setiap hari. Lama-lama bila mana setiap individu melakukan perilaku hidup sehat, pasti masyarakat juga nanti akan sehat, gitu. Itu satu. Makna keduanya seperti yang saya sampaikan tadi, makna gerak, ya. Secara implisit gerak itu bahwa bagaimana kita semuanya melakukan aktivitas yang berkolaborasi mendukung untuk mewujudkan kesehatan. Waduh, tambah panas ini kayaknya ini obrolan kita, ya. Jadi benar, kalau udah geraknya udah. Terus gini Bu, di satu sisi kan tadi kita udah coba ya dikupas bahwa aktivitas fisik merupakan salah satu implementasi atau pelaksanaan dalam bersama-sama mewujudkan Indonesia sehat. Terus nggak bisa sendirian, tapi harus bareng-bareng, sehingga tadi mencapai tujuan atau visi misi yang sama, gitu ya, Dokter Andini, ya. Nah, terus kira-kira nih Bu, mau dong kita juga senang-senang dalam rangka HKN ini, apa sih kegiatan yang dilakukan, Bu? Ya, jadi dalam rangka peringatan HKN yang ke-60, ya, kan usianya wow ya, 60 kalau manusia sudah lansia tapi ini justru tambah semangat kita untuk mewujudkan ibaratnya kalau kesehatan. Kayak kelapa itu semakin tua semakin semanten. Betul. Dan jadi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam hal ini bukan hanya Dinas Kesehatan saja, ya, tetapi bersama seluruh jejaring kesehatan di Kabupaten Kudus. Yang ini didukung dari fasilitas kesehatan, baik itu dari rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi kesehatan, dan juga bahkan didukung dari pihak-pihak eksternal, dari lingkungan Pemkab Kudus, kemudian juga dari CSR, yang tadi memaknai gerak bersama itu tadi, kan? Iya, benar-benar. Jadi banyak sekali kegiatan yang tahun ini dilakukan dalam rangka peringatan HKN ke-60 di Kabupaten Kudus. Yang dimulai ini sudah beberapa waktu yang lalu, kita melakukan rangkaian kegiatan itu, ada lomba SBN. Sekolah bebas nyamuk. Kenapa demikian? Karena angka DBD di Kabupaten Kudus ini masih cukup harus kita waspadai, ya. Di tahun 2024 ini kita juga ada 3 kasus kematian, ya, demam berdarah dengue, dan itu kebanyakan pada anak. Kasus itu kebanyakan pada anak, terutama anak usia sekolah. Nah, untuk itu teman-teman bergerak bersama bagaimana kita bisa
menciptakan lingkungan sehat, membudayakan pemberantasan sarang nyamuk, ya, gerakan PSN itu di sekolah-sekolah. Nah, untuk itu diadakan lomba SBN, Sekolah Bebas Nyamuk. Ini memang sudah beberapa tahun terakhir kita melakukan, dan daya ungkitnya cukup bermakna. Jadi di samping sekolah itu sehat, sekolah itu tidak menjadi satu media penularan ya untuk DHF atau DBD, tetapi juga memahamkan anak didik, memahamkan guru sekolah, memahamkan kader sekolah tentang betapa pentingnya PSN itu untuk upaya pengendalian DBD. Nah, maksudnya nanti akan ditularkan juga di rumah masing-masing. Gitu. Iya, betul, betul. Nah, itu salah satunya, Bu Mila ya. Masih banyak kegiatannya. Kemarin, nah ini juga kemarin juga ada lomba menu kreasi, ya, menu kreasi PMT, pemberian makanan tambahan pada anak. Nah, oh iya betul. Dengan PMT lokal yang ini sudah diikuti oleh 27 perwakilan ya dari desa-desa di Kabupaten Kudus. Oh, animonya relatif tinggi ya? Iya betul ya. Dan ini sungguh sangat membahagiakan ya. Ternyata masyarakat sudah mulai paham ya, mulai aware, mulai care ya, bahwa ternyata bagaimana kita bisa meningkatkan gizi pada balita ya sebagai generasi penerus bangsa ya, menyelamatkan generasi penerus bangsa itu dengan salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan input gizi mereka yang sesuai dengan standar gizi yang seharusnya. Iya, berarti ibaratnya kalau orang berjalan gitu ya, memaknai Hari Kesehatan Nasional, semua kegiatan itu tidak dilaksanakan tanpa dasar gitu, betul, ya Bu ya. Betul. Ada faktor yang melatar belakangi, ada target yang ingin dicapai, ada goal yang akan kita ambil ya dampaknya. Kayak tadi saya tertarik tuh lomba SBN. Kayaknya tuh aksi nyata cegah demam berdarah di sekolah. Terus yang lomba kreasi PMT ada lagunya loh Bu. Iya, aksi cegah stunting juga kan itu. Iya. Mangan tahu tempe kui iso cegah stunting. Yen dikumpliti karo segelan sayur. Nah, gitu ya. Kompliti lagi ikan dan telur. Oh iya. Luwih mantep meneh dikumpliti iwak karo susu. Cocok ya. Itu sesi yang lain, nanti kita akan coba obras untuk segmen berikutnya ya, khusus bahas tentang itu. Balik lagi nih ke tema HKN kita. Dengar-dengar puncaknya kayaknya tanggal 8 Desember ya? Betul. Bakal ada yang wow gitu dengan menggerakkan berbagai macam unsur. Iya, betul. Boleh dong Bu bocorannya apa tuh? Mungkin sebelum saya sampaikan yang tanggal 7 dan 8 Desember ya. Ada satu lagi sebetulnya Bu Mila ya, yang ini juga ternyata apresiasi animo masyarakat untuk mengikuti juga cukup luar biasa. Itu khitan massal. Iya. Kadang-kadang yang ini yang begitu hal baru. Iya benar-benar. Jelali ya Lur. Sobat-sobat Dinkes, kita ada agenda khitan massal bisa dilaksanakan di Fasyankes kita ya? Di semua puskesmas di Kabupaten Kudus. Wow, luar biasa. Rencananya kita tanggal 9 November. 9 ya. 9 November. 9 November. Kenapa kita mengadakan khitan massal? Karena khitan itu juga satu unsur kesehatan ya, yang perlu kita pikirkan gitu ya. Jadi buat kaum laki-laki ya, ini kesehatan, salah satu menjaga kesehatan adalah dengan melakukan khitan. Nah, ini juga kami didukung teman-teman seluruh Faskes, kemudian dari organisasi profesi kesehatan, dan juga bahkan dari CSR perusahaan juga ikut care, memberikan satu hal yang menarik buat anak-anak untuk mengikuti khitan massal itu. Nah, ini juga satu bentuk gerak bersama kan? Iya betul, iya benar. Mewujudkan kesehatan masyarakat. Iya. Nggak mungkin kalau generasi emas itu ada kalau
yang tanda kutip ya Bu, sponsor tunggalnya kan Kiai Kakung ya. Iya. Nggak perlu kalau kita ngomongkan stunting ya, ngomongkan ke kesehatan ibu dan anak gitu. Kan tidak terlepas dari peran bapak pasti. Ya sebelum dia jadi bapak, makanya salah satu unsur itunya harus diprofil dulu. Iya, betul. Dan bapaknya berarti bapak harus sehat ya. Iya benar. Bapak yang sehat juga dimulai daripada saat anak, saat remaja juga harus sehat. Salah satunya adalah tadi. Supaya jadi berarti salah dong kalau sobat-sobat Dinkes pernah bilang gini, Bu, nun sewu ya, jenengan kita uang kesehatan saya diupahnya uang wedok. Berarti nggak pas ya? Bukan. Bukan. Ternyata kita ngopeni semuanya, mulai dari siklus kehidupan, nggak pandang gender, iya kan? Kita selalu mengayomi dan mengayomi. Baik. Oke Ibu. Nggak terasa kita sudah lumayan nih panjang lebar berbicara tentang HKN. Tadi gongnya, sebetulnya puncaknya tadi yaitu tanggal 7 dan 8 dengan Festival Keluarga Sehat, Midlife Festival Keluarga Sehat. Terjawab kan ya Sobat Dinkes, kita nggak cuma ngurusin ibu-ibunya doang loh. Di situ ada kata-kata Festival Keluarga Sehat. Boleh nih, kira-kira gambarannya apa sih Bu yang akan dilakukan di sana besok tuh? Jadi nanti di Festival Keluarga Sehat, ini harapannya agar masyarakat itu memahami keluarga, membentuk keluarga sehat itu pasti diawali dalam satu siklus kehidupan. Terutama hal ini adalah mulai dari anak, kemudian anak nanti beranjak remaja, remaja kemudian dia kalau remaja putri jadi ibu ya. Mohon maaf sebelum ibu, calon pengantin dulu ya. Betul. Calon pengantin dulu, kemudian jadi ibu, kemudian menjadi ibu dan bapaknya menjadi pasangan usia subur. Kemudian kalau saat dia ibu hamil, bagaimana menjaga kehamilan yang sehat ya. Dia menjadi seorang ibu yang wajib menyusui anaknya, bagaimana dia bisa menjaga kesehatannya, memberikan kualitas ASI yang baik untuk anaknya. Karena apa? Nanti kuncinya agar anak ini sebagai generasi emas nanti betul-betul terjaga dan mampu mewujudkan Indonesia emas di 2040. Wow, keren banget nih ternyata ya. Wah, nggak main-main nih dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Luar biasa untuk Dinas Kesehatan dan Sobat Sehat semuanya ya. Di sekian banyak masalah kompleksitas yang sangat luar biasa, katanya hari ini Hera Puka, tetapi kita tetap concern concern di dalam melaksanakan berbagai macam upaya di bidang kesehatan. Terus dalam rangka menyambut hari ulang tahun, kita mau kasih sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Kudus, gitu ya Bu ya? Betul. Baik. Oke, kalau gitu boleh nih, kira-kira closing statement dari Dr. Andini terkait Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 untuk Sobat Dinkes semuanya. Terima kasih Bu Mila, Sobat Dinkes semuanya yang sungguh sangat kami banggakan dan selama ini sangat membantu upaya-upaya kesehatan di Kabupaten Kudus. Izin mungkin saya sampaikan bahwa mari kita bersama bergerak mewujudkan kesehatan masyarakat Kudus guna menyiapkan generasi emas 2045. Maju kita semua, sehat kita semua untuk Kudus tercinta. Ya. Baik Sobat Dinkes yang ada di sana, dimanapun Bapak Ibu mendengarkan podcast kami ini, obrolan sehat terkait dengan memaknai Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 dengan tagline Gerak bersama, sehat bersama untuk generasi emas, generasi yang berkualitas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan hari ini. Jumpa lagi di waktu yang akan datang dalam acara yang sama. Jangan lupa subscribe, share, dan klik tombol sukanya ya di channel Dik TV Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu beliau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Dr. Andini Aridewi MKes. Bye-bye, matur suwun Ibu. Iya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. See you next time.